Beda dengan pria. Nah, pria itu biasa visual. Nah, makanya lewat gambar, lewat warna. Nah, makanya pria kan selalu kalau melihat yang cantik dia senang ya. Warna yang lebih cerah itu senang gitu. Itu visual, itu hampir dominan tuh pria begitu. 90,4 FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Kita di Sonora Siang untuk hari ini Women and Parenting. Hari ini parenting bersama Mega Quality. Saya Rini Aprianti masih nemenin sahabat Sonora, dan sekarang sudah hadir Pak Agustinus Ketaren, founder Mega Quality Training and Consulting. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Pak Rini, selamat siang sahabat Sonora. Kabar hari ini? Kabar baik, luar biasa. Luar. Tetap semangat terus. Selalu ya. Iya. Walaupun di luar agak-agak sedikit mendung ya. Mendung. Asal hatinya jangan mendung. Berkabut apalagi. Oke, hari ini kita coba mengangkat topik komunikasi atau persuasi. Ya. Saya juga agak sedikit bingung mengenai hal ini. Gimana kita berkomunikasi dengan pasangan atau dengan anak, tapi sampai juga ke tahap persuasi sampai menghasilkan tindakan. Mungkin seperti itu. Betul, ya Pak Gus ya. Betul. Dan itu agak-agak susah, apalagi di zaman sekarang ini ya kan. Betul. Semuanya sering sendiri-sendiri kayaknya. Betul Mbak Rini. Jadi gini, sahabat Sonora, beberapa pengalaman ya kita di lapangan ya melihat bahwa ketidakberhasilan kita di awal itu sebenarnya bukan karena anak kita atau pasangan kita tidak mengerti bagaimana cara melakukan, tapi sebenarnya seni berkomunikasi itu yang memang perlu belajar. Saya pun sampai hari ini terus belajar Mbak Rini, ya, kepada anak, kepada pasangan bagaimana berkomunikasi yang benar. Nah, komunikasi biasanya itu kan menyampaikan ya pesan-pesan kita kepada pendengar, tapi komunikasi itu juga kadang-kala nggak nyampai karena memang kita memaksakan cara kita, gaya kita gitu. Akhirnya kita nggak melihat bahwa yang kita hadapi itu dia juga punya cara, dia punya gaya juga. Akhirnya hanya sampai batas pengetahuan aja Mbak Rini. Itulah komunikasi, sampai batas pengetahuan. Bedanya dengan persuasi, dia sampai tindakan, action. Jadi kalau ditanya kayak Mbak Rini ya, kalau Pak Agus komunikasi atau persuasi? Ya, kalau kepada anak itu memang lebih banyak persuasinya sampai tindakan gitu, tapi memakan waktu lebih lama. Nah, kegagalan kita hanya berkomunikasi aja sampai tingkat paham, sampai tingkat mengerti. Nah, memang kadang-kala komunikasi sampai tingkat paham juga perlu. Kadang-kadang seorang guru atau seorang dosen menjelaskan kepada murid atau kepada mahasiswanya. Nah, kadang-kala kan tuh sampai ke tingkat paham. Kadang-kadang mahasiswa itu nggak paham juga ya. Iya. Jadi ada penghalang-penghalang dalam berkomunikasi karena kita memaksakan dengan cara kita tanpa melihat bagaimana cara si pendengar gitu. Contoh misalnya di ruang kelas, nah, itu ada siswa ada 15-20 gitu ya. Nah, itu kan berbagai tingkat, berbagai level, bagaimana dia auditorinya, bagaimana dia visualnya, bagaimana dia harus disentuh dulu baru ngerti gitu. Makanya komunikasi sampai tingkat paham aja ini juga butuh waktu. Nah, ini yang paling penting sahabat Sonora, waktu kita berkomunikasi sampai tingkat paham atau mengerti, kita harus mengenali lawan bicara kita. Nah, kadangkala wanita secara umum itu auditori. Dia kalau mendengar kalimat, kata itu bisa langsung nangkep. Beda dengan pria. Nah, pria itu biasa visual. Nah, makanya lewat gambar, lewat warna. Nah, makanya pria kan selalu kalau melihat yang cantik dia senang ya. Warna yang lebih cerah itu senang gitu. Itu visual, itu hampir dominan tuh pria begitu. Tapi ingat, yang ketiga itu juga ada, dia harus main sentuh secara psikomotorik. Oh, ini namanya ya durian, berduri, rambutan, dipegang langsung. Nah, waktu dia tingkat usia yang TK, memang alat peraganya banyak ya di kelas. Persoalannya sampai ke SD, SMP, usia-usia yang begitu. Nah, itu semuanya serba abstrak. Pengalaman kami semua orang tua, kadang-kadang anak waktu masuk ke tingkat yang SD, SMP itu dia belajar abstrak.
Mhm. Apalagi tidak pernah langsung melihat barangnya, menyentuh barangnya. Nah, tingkat sampai pemahaman aja berkomunikasi butuh proses. Nah, prosesnya itu tadi harus mengenal ya lawan bicara kita. Nah, pada umumnya sikap-sikap setiap individu ini ya dipengaruhi ada 3 komponen dalam berkomunikasi ini sampai kepada tahap persuasif. Yang pertama itu kognitifnya. Jadi perilaku di mana setiap kita itu tahu dulu. Nah, kognitif ini kalau saya katakan level pengetahuannya, kalau orang awam bilang IQ-nya gitu ya, tingkat pemahamannya. Misalnya Mbak Rini bahas tentang siaran radio gitu, nggak semua yang tahu kan, ya kan? Jadi kalau dengan level-levelnya Mbak Rini, ya itu kognitif namanya. Nah ya selevel dengan penyiar-penyiar mungkin bisa gitu. Tapi kalau secara umum kepada orang-orang awam mungkin banyak yang kognitifnya nggak nyambung. Nah itu kognitif ya, tahu pada objek yang diperkenalkan, pada objek yang kita bicarakan gitu, itu kognitif. Kenali itu kognitifnya. Misalnya ini komunikasi dengan anak yang usia 15 tahun dengan anak yang usia 3 tahun kan beda. Gitu. Nah ini sahabat sonora, para orang tua atau para guru belajar itu gitu. Kognitifnya harus tahu dulu. Nah itu komponen yang pertama secara kognitif. Yang kedua itu secara afektif. Nah perilaku di mana si lawan bicara atau individu itu punya kecenderungan untuk suka atau tidak suka pada objek yang kita komunikasikan. Nah itu afektif namanya. Contoh misalnya, Mbak Rini kalau topik apa paling suka? Pasti lagu ya. Saya paling suka itu foto. Foto ya, fotografer. Lagu juga suka sih. Mungkin nggak suka kalau jadi penyiar kan. Oh, take a photo gitu. Oke. Nah, itu kan waktu kita topik tentang foto, pasti itu sangat-sangat seneng kan? Suka kan gitu. Tapi apa yang topik yang nggak suka? Politik? Apa ya? Politik ya tidak terlalu. Tidak terlalu di Tapi contoh harus aja, tahu ya kan kan? Nggak semua gitu, nggak semua. Jadi kalau ada bicara politik itu, walaupun kopinya panas tuh sampai dingin kembali tuh kadang-kadang kan agak sulit gitu. Nah itu afektif namanya. Jadi yang pertama itu komponen kognitifnya, levelnya tadi pengetahuan dia. Yang kedua itu afektifnya, suka atau tidak suka. Nah orang tua kalau memang anakmu nggak suka, gimana mau nyambung komunikasi itu? Jadi nggak sampai tahap mengetahui, tahu dulu, karena dia nggak suka. Mama sih ngomongnya itu terus. Nah ada kan? Kalau udah bicara sesuatu gitu, jangankan anak, pasangan juga gitu. Ada zona-zona merah. Apa bicara misalnya tentang mertua, memberi kepada mertua, ini contoh kan? Nah kadang-kadang itu zona merah bagi pasangan kita atau kita yang berkeluarga gitu. Nah ini harus diketahui dulu gitu, diklasifikasikan gitu. Afektifnya, ini pasanganku suka nggak kalau bahas tentang ini? Udah hijau nggak? Hijau itu artinya udah lulus. Kalau merah berarti itu bahaya. Boleh lewat nggak gitu ya? Nah itu dia. Jadi kalau udah bicara tentang suka atau tidak suka topik ini, kayaknya udah tunggu dulu. Stop dulu. Orang tua juga gitu terhadap anak. Mama ini sih terus nanya matematika, Padahal pelajar matematika nanya rendah. Nggak nyambung nih. Itu afektif namanya, suka atau tidak suka. Jadi kita udah gagal di situ dalam berkomunikasi kalau nggak mengenal afektifnya. Yang ketiga itu konatif. Ya, di mana setiap kita itu individu melakukan tindakan terhadap objek. Jadi kan kenapa dia mau melakukan? Karena dia suka kan? Kenapa dia tidak mau melakukan? Karena dia tidak suka. Nah itulah namanya persuasif. Tapi komponennya itu konatif. Oke. Nah, apa sih yang menghambat hal ini? Nanti kita bahas ya, dan solusinya pasti harus dapat. Apa sih solusinya? Sonora Siang Women and Parenting bersama Mega Quality akan kembali sesaat lagi.